Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa. Kali ini saya ingin membahas tentang infrastruktur digital yang ada di desa. Kenapa infrastruktur digital itu penting? Karena kita eranya sekarang era informasi, dan informasi banyak kan didapatkan dari media yang digital, seperti media sosial dan media berbagi lainnya ya, media grup pertemanan, WhatsApp, saya sebutkan aja WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi, dan sekarang orang nyari duit pun berbasis digital, seperti jualan online, baik yang manual lewat medsos ataupun lewat marketplace. Jadi mau nggak mau, apalagi desa, itu harus mempersiapkan infrastruktur digital. Infrastruktur digital berupa apa? Itu berupa akses internet. Akses internet itu bisa bermacam-macam, bisa dari produk seluler, bisa dari Telkom, atau dari provider mandiri yang diusahakan oleh pemerintah desa sendiri, bisa melalui BUMDes atau melalui pihak swasta yang masuk melakukan usaha di desa tersebut. Ini kebutuhan akan akses internet atau infrastruktur digital itu, terutama di masa pandemi, itu sudah sangat krusial. Apalagi untuk desa-desa yang kondisi geografisnya tinggi, pegunungan, itu kan akan susah diakses oleh jaringan seluler. Jangankan seluler ya, jangankan Telkom mau masuk, seluler pun susah gitu. Otomatis biasanya akses masuk ke desa tersebut itu jauh dari desa satu ke desa lainnya, dan pihak Telkom pun mau masuk pasti pikir-mikir, jangan-jangan nanti pada satu sudah masuk ke sana terus nggak ada pemakainya, terus karena iurannya juga tiap bulan berat gitu. Nah, sebagai solusi, sekarang banyak desa-desa yang mengusahakan jaringan internet untuk memfasilitasi warganya secara mandiri, baik melalui pihak swasta yang masuk melakukan usaha di desa tersebut, ataupun melalui badan usaha milik desa yang dikelola oleh yang notabene adalah di bawah pemerintahan desa, dan nanti BUMDes, badan usaha milik desa itu yang mengelola usaha jaringan internet tersebut. Seperti di Kabupaten Purbalingga, sudah ada beberapa BUMDes yang melakukan usaha di bidang infrastruktur digital, yaitu dengan pengadaan jaringan internet kepada masyarakatnya. Dengan jaringan internet tersebut, masyarakat dimudahkan untuk mengakses jaringan internet, karena biasanya kondisi di desa tersebut jaringan seluler itu susah masuk, dan Telkom pun nggak tahu mau masuk tahun berapa. Akhirnya mereka mengusahakan jaringan internet itu secara mandiri dengan membuat tower sendiri, nanti disalurkan ke warga dengan kabel atau dengan sistem wireless. Tapi rata-rata mereka lebih memilih dengan menggunakan kabel seperti jaringan Telkom pada umumnya, karena biaya pemasangan per titik rumahnya akan jauh lebih murah, dan iuran bulanan ke konsumen pemakai pun akan lebih murah. Dan kita bisa ambil contoh, untuk pemasangan satu titik itu bisa 700.000, dan bulanan itu rata-rata 100.000 sampai 200.000, kecepatan minimal 1 Mbps. Dan kalau kita bandingkan dengan kita sebut saja produk Telkom atau IndiHome, memang pemasangannya itu gratis, tapi biaya bulanannya mencapai angka 300.000. Jika itu diterapkan di desa, apalagi sebuah desa yang agak terpencil, itu masyarakat akan terasa berat, karena apalagi untuk membeli jaringan internet, kasarnya untuk makan sehari-hari pun mereka masih kekurangan gitu. Jadi
dengan mengusahakan internet sendiri, jaringan, infrastruktur jaringan sendiri, infrastruktur digital sendiri, itu sangat menguntungkan bagi desa dan masyarakat desa pada umumnya. Ini adalah inovasi dari desa yang patut dicontoh oleh desa-desa lain, terutama yang memiliki keterbatasan akses internet dan akses jaringan seluler, untuk bisa mengusahakan internet sendiri dengan menggandeng provider-provider lokal yang sudah ada di sekitar kita. Di Kabupaten Purbalingga, kalau nggak salah ada 10 pengusaha provider lokal dengan yang mungkin bisa diajak kerjasama oleh desa-desa yang ingin membangun infrastruktur digital. Dan kita tahu yang saya ketahui di salah satu kecamatan di Kabupaten Purbalingga, yaitu di Kecamatan Kartanegara, sudah ada 3 desa yang mendayagunakan BUMDesnya untuk berusaha di bidang infrastruktur digital. Nah, mungkin dari pengalaman 3 desa itu bisa dicontoh oleh desa-desa lain untuk bisa membangun infrastruktur digital, terutama bagi desa yang secara geografis agak tinggi di pegunungan dan susah untuk diakses oleh jaringan telkom dan jaringan seluler. Nah, cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Sofa Mustafa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.